Ya muka-muka Pak sampean ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisigotil jasmi dengan sigot kepastian kayak warahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya, yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sehat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Qadir. Kalau terang no, sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gawa candalem atau pembantu. Kuasa kunci. Oh iya maksudnya. Ngono ku ulama ku mikir. Kira ulama dari atau mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane aja pah-poh tok. Ora jelas uteke tapi jelas salah. Jadi fataha yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka. Alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu, itu benar. Juga terusannya ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa tapi urusan tekom do pejabat, jenenge kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, ora bakas kuasa. Seperti itu ya urut ini bakas tahu bukan bakas kuasa. Terusannya ayat layak alam juga. Illa. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatin yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi karena dimengertikan oleh Allah. Kowe aja kaya aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kowe ya goblok. Goblok banget. Lah kene ya darani kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono goblok banget. Kono darani kene kafir banget. Jadi ini setengah-tengah. Kafir musuh goblok gak jane ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe mau nuduh goblok. Ya akhirnya tuduhannya gak berarti wong tuduhannya wong goblok wae napa. Tapi masalahnya kowe tak bela-bela ora hafal Quran iki semua. Tidak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi. Saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta, maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum.
Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahunal Konstanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir wong goblok wis ra trimo nyata. Gitu. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duwe, kok hadisnya keliru. Anggap aja kowe seneng duwe ngestokno dawuhe Nabi zaman akhir iku kiyaine wae seneng. Sedekah Rasulullah. Ya boleh tenan. Ya biasa wae dadi. Kalau kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Iku sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan, ini sopo? Ya kowe Quran dimaterikan. Ya kowe. Jaga penampilan, tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa, kabeh wis penting penampilan. Ini wis zaman akhir sono kabeh. Kira usah susah, wis sedekah. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Engko murid gak modal. Iya, kowe muni isi iki kok obat jenggot bar ya. Kon ngapal Quran rawani. Golek sunnah sing gak pati susah. Nah, nek namani ngapal Quran. Kowe iku paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelah kebo Mas. Nggih kebo. Ada sapi kebo ya. Sebelah sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling pidato piro, ha? Mbok ketemu kebo. Paling Tuhan Agung piro? Sowe nak kiai cilik ni sowe. Kebo 20 juta nak kiai cilik manggung piro? Sosok. Kadang mau nyangon untuk 500 tok sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku tetep kuat. Wong keramat wong pidato cepet di. Cepet wong keramat. Sowan. Rungokno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Tapi berkali-kali ngendikan uridot ali ya ummati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi untuk pirsa kabeh. Kowe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sangking mangkelnya gitu. Bu, tahu doa ini ngaji nopo? Bismika. Allahumma ahya. Nah ini kan mau ngaji Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi hampir sesungguh. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sing paling parah iku ha, kowe ora usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iku piye. Sedekah Rasul. Biasa. Iku tenan to? Tenan. Isi situ biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Napa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau.
Makanya jelas ayatnya apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nek ora terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pora kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingerti. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun karena wong buswarga lah ya yudkhulun bukan yadkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi kowe gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas tapi ki apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didali, ayatnya kan jelas layak alamu ilah. Cek terus ora ora iso ngono. Apa meneh sing surat jin mau. Kowe ora iso. Ya eling apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa maritadha. Itu jelas ada istisna illa maritadha. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dingerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nak kira roh saking gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar secara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Napa? Ora kok mungkin kalah, pasti kalah. Dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi orang kau saiki mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Ya iki ora wis disangoni jadi buat wabil khusus ya. Khusus Soibul Fadilah. Kadang ana sing keterusun Soibul Fadilah wal karomah. Wal musibah mbok. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar Kanjeng Nabi, "Ben arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau waqti." Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangi gede. Terus ora masuk akal. Wong to sitok kan lucu kan. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh gak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi mbek gremeng. Malah anak santri gremeng biasa. Ya berangkat tapi gremeng. Gremeng banget. Jadi berangkatnya ya mbek gremeng. Sayangnya Nabi. Harapan Nabi ini tak biantah. Tapi tetap mangkat. Gremeng. Ya gremeng nganti ning medan perang ya cek. Cek gremeng. Nanti disebut wa'id ya'idu kumullah terus ini kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget, gremeng lho gremeng. Nah mbok terjemah ra seneng sangat ekstriman. Sing jelas iku gremeng. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kaya wong saiki berjuang ku panen, bisa iku jenenge berjuang itu mati. Saiki sangu kurang wong gremeng. Wah iku ora lam yajid arfal jannah. Ora bakal untuk ambune apa? Suwarga. Nah gremeng lho, kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng wis tak lapor pangeran jum mlebu swarga. Protes nek mlebu swarga, cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu kelebihannya. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu haknya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah basaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue nih jadi sahabat di biologis tetap rajin kan apik.
Bekar-beker lah, sementing ora zina. Ora usah mbok ilangi sahabat. Jadi ku cara Tuhan menguji, napa? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh, bareng tok perang Badar wis sahabat do gremeng malah ngendikan ngene. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u kada itu disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Dari sahabat-sahabat ini malah para meneh. Perang wis mesti kalah ya malah. Malah sing napa? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Napa? Masra'u napa? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ning dinggon canom iku penting. Nggih, kalau balik-balik canom iku penting. Mulane Quran iku canom penting. Innahum fityatun amanu. Fityah iku jamake napa? Fatah. Canom iku penting. Ya sak muni-muni iku cek nom. Cek brewoke cek muat. Saya ngi sunah Rasulullah dene juga brewoke tok ora juga. Awale Quran. Iku perang iku wong Ansor Mas, iku wong nom-nom. Lan canom iku penting. Wong Ansor iku ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora roh Abu Jahal. Ana saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang iku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, mulai dhisik wong Arab padha ping dini sama ora dulur lah nak. Wis sepuh dipanggil apa? Ami. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing. Lah takok ya, Mbak. Lah kok takok Abu Jahal. Balagoni annahu yasifu Rasulullah kadza wa kadza wa yu'di Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben. Terus fawawa la in lagi dulu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tua beneran jadi cara dene tarung wijal kira-kira kalah. Ditutup nambah sapa? Abdul bin Nasir. Cak loro cak enom. Iku Abu Jahal disumerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya menungso bareng pimpinane mati. Iku ya terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma abdul nabi. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Nah. Lah ya maksudnya ngene lho, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok iku jelas belum terjadi. Ngono maksudnya natijae ngono. Paham ya? Itu sampai sak matine sak tempate nanti Abu Jahal gulinge ning kene itu disebut. Iku Kanjeng. Lha iya tapi tetep ngertine Nabi ku bi'ilhamillah. Nah Allah bi nafsi. Dadi melane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili mangdal dia sawi yo ora sambung. Nah Allah nyafaati bi nafsihi. Lah nak Nabi nyafaati bi idzni. Ora kok iku terus nafekno syafaat. Ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Mangdal dia sawi dawu tapi ini enggak ada syafaat. Syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Ucap kok goblok kira karuan. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nenggoni. Paham? Masih beras suwe Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Itu gue pidato be Tuhan. Entok akeh ya itu. Saya kelas nos tenang. Sekau. Gue receh. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Dadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhail ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalil enggak ada syafaat kecuali milik Allah ya betul masih langit bumi ya milik Allah tapi kita menempat di bumi biiznihi. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buak ya buak cara begitu. Ya sudah dia seneng mesti buak. Gampang toh ngaji. Paham? Nggih. Gampang toh? Nah ya gampang ono sing bantu ora gampang. Paham? Paham. Jadi paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya.
Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamuha illahu ya keben, pancen seperti itu binafsihi. Tapi kalau Nabi pirsa sebagian barang gaib ya keben, tapi tetap bi'ilamihi atau bi'iznihi. Ya wis disebut apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir. Iku jawan terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe nggo nggawa kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data ya database sing wong mati ku sapa. Mulai apit paten ijek pidato jese. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ora pinter tenanan, pinter sing pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, pancen dia tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu nenggone India. Misalnya loh, oke rasa wedi misalnya. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sowan melok. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Berarti oleh mentelengi Tuhan itu tenan. Mubalek kok ning kene. Padahal prosedure itu tak matikan ning India. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamune kok dipentelengi piye? Saibul Fadilah apa? Pentelengi, jadi gak terima. Nabi kan wani bully malaikat wong nabi. Akhirnya malaikat Jibril ditakoki. Kowe ku piye to tamuku kok pentelengi ku piye? Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi. Tau ora paham to. Wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa itu kemenusan. Akhirnya Toha itu ngerti malaikat Israel. Cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wedi, warang roh Israel wedi. Balik lah wedi toh. Nah Israel wedi, balik lah tetap wedi. Wah akhirnya wong berhubung kroni. Niku ya Nabi Allah Sulaiman. Kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Terbang akhirnya orang di India. Wah dia seneng Israel. Sajane wis kesusah apa dijabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di India. Malah toh aku pedher langsung. Pas langsung. Sesuai prosedur. Jadi terus akhirnya peristiwa itu Israel takoki, "Lha mau kok ngowah-ngowah maksud kula niku iskal. Wong dikan mendatang India kok tiange pinggir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penerangan perkara iskal." Terus camau bareng mati takok Israel. Lah karo dene ki lha apa yo terbang ning India. Kula wedi. Dari toroke awor aku. Wah aman. Perkarane standare kan ning India. Artinya gini, tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa matadri nafsum bi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan, apa? Ditaukan. Piye-piye dekne trimo makhluk. Paham ya jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah pirsa sebagian barang tetap sah yang Allah tahunya binafsihi yang selain Allah biiznihi atau biilami dong ya jelas ya oh pinternya sajane ngaji prayu sah sudah pinter no lha kula direncana ikan 2 minggu sesuai sak wulan sesuai 3 wulan mergo wis pinter wis pinter dadi mosok sekolah ra ono khatame kan iki apa-apa, mahasiswa berapa tahun ya? 4 tahun. Padahal iki 3 tahun, kan setahun. Wongune ra pinter-pinter sini-sini kok. Ku sing goblok gurune apa murid? Dadi murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya oleh mulang ngajar. Khatam malah khatam. Kadang orang khatam wis do mati. Teng Jogja santri kula sing mati nggih kadang njenengan saya. Ono sing ngaji semirip 70 tahun, ngaji setengah tahun kok pamit. Gus kula koyo wis mati Gus, tapi aku murid. So nek teng akhirat tak aku. Jadi jelas sakjane gampang kok ngaji ku gampang ya, tapi wae syaratnya nganggo guru. Mulane mantak lama bila sehen fasehu napa? Setan. Wong maknani layak alamuha illahu terus kecangkeman tok ndi. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang gaibku hadis mau untuk mbahmu sing mau untuk utak tem ngono
Maksudnya iku ngaji, wis jelas. Utawa misal minimal hafal Quran, ayat tentang ghaib itu berapa? Minimal. Delok kamus tematik. Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran, terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari dengertikan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi. Surat jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada bir rasul. Jelas ya? Yo, jelas ya. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, tahu maca ora yo ora. Nah, hataman aku sering do tahu. Yang pondok di, tapi yo mau urun selawatan tok. Salawale ini Surabaya. Maapal tanggalnya khatam. Cara kula ora mutu, ngaji ngene ora mutu. Gak mutu. Cuma di bang ngaji ya kok ngaji. Selawatan ngoten kuwi lumayan ngono ae, tapi ora mutu. Selawatan yo sing eling Nabi. Diwakorin wasaki nate nanteng. Ya tapi timbang ra jawab ya ta belek. Tapi aja arep diganjar. Wong lafate ra jelas. Selalu. Lafate piye ora jelas. Ora jelas yakin. Iku piye cek lafate piye pas iku. Sing biasa nyenggai. Piye cek piye nek sing biasa wae. Wong selawat itu ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Serwe diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngono. Ben ngono zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin ngaji Nabi maklum, wis ora wong bulet ini mesti maklum. Oh Nabi wis pokoke bil mukminina raufur rahim. Sake welas, rong ora jelas ora apa-apa aja mesti men. Sekarang Nabi ketemu wong desa nguyone masjid tibar. Iya bener kok wong desa. Barang sahabat do ngamuk ben cung ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Wong lare wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat yo ngomong kan dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan dalme putih. Sing ditakoki modho desane dijawab. Kula saking mriki oh lebih. Sahabat-sahabat sing gak muni-muni kan ekstrem untuk ISIS kan. Ngamuk. Salat kok omong-omongan. Gak sah. Ngamuk. Gak sunah Rasul mesti ngono dadi. Tapi barang bar salat geger ana geger-geger Nabi besok. Niku wonten salat omongan diamuk munib ngono. Munib mirip kan wedi nek kanjeng Nabi tetep wedi. Ya tetep wedi. Ambek Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi nek jom wong desa itu jom inna hadhi salat munajatun wa musafatun wong salat iku bebisikan ambek pangeran. Dadi salat iku hubungane mbek pangeran. Yo mulane nek salat omongane mbek pangeran wae. Terus lae suhu via kalamun adam yur berhubung salat itu momen omongan mbek pangeran yo ora usah omongan mbek. Kowe kok langsung desa malah golek ngono. Yo ngono nak ngajari ra kok ngono. Dadi waktu itu dipek menangin. Fawa wa ma wajatu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu. Fawa wa man taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu muallim terbaik. Beliau tidak nyentak saya tidak ora koyo iku. Dadi waktu itu gare batin ora wasop. Jadi Nabi itu kayak apa? Dia oleh istilahnya sholat itu sederhana. Indah di sholat munajat. Sholat itu cuma omongan itu pengiran mah. Ya orang omongan be lihat. Nah, terus ulama sebagai berdebat ini. Lagi senengannya ngomong ekstrim. Kan nggak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu debat. Kodok enggak. Nah, wong kaya aku kan wong moderat. Kayak orang riwayat kon kodok. Wong koribu ahdin bil Islam. Lah jarang fikih wajib kodok. Lah kowe nabi tapi ora riwayat kodok kok kowe kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu. Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai. Jadi Nabi oleh ngadani sana. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi parah, wis parah. Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong Arabi. Ah, wis kudu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir.
Tapi karepe akeh. Sekunane ngono, ora iso mikir tapi Karepe akeh. Karepe akeh. Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak dibarno. Ndekne ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duit, apa ndekne tau bayar pajak. Dia ora tau mikir. Tapi pantes, enake kan pantes. Lagi ini sekajung kiai, apa ngono kan gak pantes. Sampai men protes pemerintah lho kok bayar pajak kok. Amen apa? Carane rusak. Protes. Pantes protes aku kula di mobil bayar pajak terus. Nah gue protes atas nama apa? Sepeda motor mau blong. Kok gerem ngratan elek iku terus tinggi. Ora ditangkep polisi wis apik. Wis untung, wis sing syukur ora usah kecangkeman. Meskipun blonge ora kecolongan, Mas, kok pedotan, Mas. Ngono apal kabeh lho. Ini sa Indonesia niku. Iku cara polisi tegas iku gak sedeng Mas kantor polisi. Mboten. Gak sedeng ya? Ngawat. Gak sedeng. Sa Indonesia ya. Sa Wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngarah mikir ngaji. Iku sekunane kuno. Tapi pantes apa? Pantes. Kanjeng Nabi tahu khutbah, iku bakas akhirat. Iku pikiran wong desa ngene. Pas iku panas banget. Ya Rasulullah, amin bakas akhirat iki lho dunya iku ora ono udan. Sapiku udah mati, untaku udah mati mergo ora ono. Mesti iku bakas iku empuk-empuk sing penting iki sik. Lah Nabi wong asline ya rapati berkenan tapi wong Nabi kadung apian. Tapi ya tetep rapati berkenan. Makanya saya cerita keramatnya Nabi sinten Musa, tahu kon ngendhalekno napa? Bumi. Sebetulnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa sapa koron sial. Cara ketemu Nabi Muhammad aman deh Jawa. Aman. Walhasil Nabi akhirnya spontan gitu, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung ya Allah saya minta hujan, langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah. Ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara dekne lughatan, minta hujan. Kayak gak perlu sholat ya. Makanya Nabi kan ra perlu ngono wis mandi. Dari Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono tok wis mandi, masalah kita. Wis bebo nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas, sing ahli falak. Salat istisqa ngenteni diitung iku wis wae jadi dalwi kan, nang wae iki aja lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Mergo macane cara falak wis wae apa? Jadi kamane konsultasi BMKG lho. Iku istisqa dake yo jenenge. Nah kula jarang ngate istisqa nganti saiki. Bukan karena benci ndak ya timbang ramandi isen sadar. Terus kadang-kadang apa kayak kering panjang itu ya hukuman, kadang yang rezeki ini, pangeran ben ngono pangeran. Kadang kula nate temriki kekeringan tuku banyu. Pancen ya rezekine bakul. Diwil gawat. Ya tapi ini mboten donga kekeringan mboten biasa wae. Maksudnya pangeran ora usah mbok atur. Wong sing duwe kok mbok atur. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah akhirnya udan, nanti seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh aku mungkin apa kurang adab, apa piye kok malah udan nganti seminggu. Nanti yo sapine malah katut banjir. Lu mau yo ora kok insaf malam ngene ya Rasulullah, kula kan udan ku ben sapine iso ngombe. Saiki malah rusak perkara kebanjiran. Lu malah nyalano meneh iki. Wong desa. Oh, sing desa repot. Akhirnya Nabi itu ngomong Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wal awdiya wal asyar Nabi ya Allah sing udan namung tenggene wadi tenggene kayak apa Nabi iso ngendhaleni udan itu dikongkon iku salah sasaran ning gone iku wae ning kali nurut iku Kanjeng Nabi jadi Nabi iku iso ngelola emosi iso bisa sahabat liya ngerti wae Nabi kemarin donga rapati berkenan mulane dadi ngene nek sing akabir sahabat malah wah iki bahaya iki. Wong desa gak marah diparani nek suwante. Halakatil amwal sakniki gara bos. Nuto ya nuto. Habis kena beduwi resah. Ampun. Mulane ayat al-arabu asadu kufra wa nifaqan. Wong desa iku pantes iku wangkok.
Ya tapi apike yo ngono. Wong desa entek dasinan yo lucu. Misale wong ape matun terus dasinan. Biasa pangeran ngersane. Dadi eling-eling. Kula suwun enak ngaji Quran itu lewat ulama sehingga ayat layak lamuha illahu itu tidak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir. Karena Nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang enggak dimengertikan ya beliau tentu tidak tahu karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa ya banyak yang dimengertikan. Termasuk Nabi cerita soal akhir zaman ini kuside ulama Hasil kutuba. ya iku ora malah terusno. Iku fakta to. Fakta. Banget fakta nih ora terima fakta banget fakta. Mau pidato 2 jam kok sing dadi ilmu 2 menit. Liane ku dagel kabeh. Ono Mas. Dari 2 jam pidato sing nilainya ilmu pirang persen? Piro nih? 5% itu apik 5%. Maka temen. Kak biasa nih pidato 2 jam. Sing mau mlebu lho ora sing mau ngalim lho maksud itu. Wong alim karuan iso 2 jam ya ilmu kabeh. Nek sing mlebu pirang-pirang kok betul. Oh, aku butuh sensitif. Gak sopan murid juga. Akhlaknya juga. Arabi ya. Jadi wong desa mulai dhisik wis ngono. Mulai malaikat wis ngadepi wong desa ya seru wae bagus. Yes, tapi pangeran gak gitu. Jadi napa? Mulane ana pepatah ning arep man bada Java. Agar wong desa iku Angkot. wah. Ya angel kandhanane piye. Tapi apik ngono, pancen pangeran gawe ning ngono. Iki kudu rito, pancen pangeran apa? Tapi paling parah itu suku Bani Tamim. Bani Tamim itu parah. Parahnya gini ya, mereka itu punya mainstream berpikir, wis rodok kota. Nah, saking kotane itu, padahal wong desa, tapi gayane gaya kota. Iku nak sowan Nabi, mulane iki peringatan go kangkang siapa saja. Santri-santri sing seneng aku seneng dia. Sowan Nabi nek salam Nabi rahmatu ya tersinggung tenan. Padahal berkali-kali saya bilang, seorang ulama terutama sing sepuh, saya ulang lagi terutama sing sepuh, kalau sudah pulang itu ya milik keluarga. Terus ngaji 2 jam ning majelis mosok mbok kejar sowan. Terus kapan istirahat? Kadang kan mungkin lagi ning jeding, kadang lagi napa? Dahar. Macam-macam lah kan namanya kan tetap butuh jadi kejar. Sampai jadi ayat innal ladzina yunaduna kami wara'ul hujurat aktsaruhum la yaqin. Allah duka sampai walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul. Kalau Nabi sudah keluar kan milik publik. Kan enggak fair, misalnya saya sudah mulang begini, kan misalnya Mbak Winda atau anak saya punya sesuatu kan ditunda. Nganteni bapak bar ngaji. Keluarga sudah fair tapi kadang tamu enggak fair. Ketika sudah pulang kan Dikejar. Lah iya harusnya kan fair kan, keluarga sudah fair ketika ngaji enggak di. Loh betul Gus, saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja enggak berani. Karena saya jenis orang fokus. Kalau sudah di Jogja ya kerja saya. Saya kerja di UI, kerja ngaji macam-macam. Enggak. Nah, nanti kalau sudah Selasa jam 2 baru berani SMS. Misalnya titip apa baru SMS. Tapi jam 2 Selasa sudah keluar dari kantor. Kan enggak fair kan? Misalnya kadang nuruti marem. Aku lo berdiri sowan teng naruhan. Nek ngene Jogja ketemu kok malah ado-ado moro naruhan. Jadi makanya terus Allah duka. Semenjak itu terus Bani Tamim dikandani pangeran, sing ngandani ku pangeran, ra trimo wong. Pangeran sing ngandani. Malah muni ngene. Ya Muhammad, kowe ada ra metu medhuki aku. Inna zamana sainun wa mathana zainun. Sekali saya ngritik sak donya ngritik kowe. Jadi kamane ku kanggo teori media. Ini wong desa. Ya tentu oknum Bani Tamim, tidak semua Bani Tamim. Tapi hebatnya Rasulullah itu Nabi ngetokno nabine tenan. Beliau keluar hanya ngendikan gini. Zaka Allah. Yang kritiknya benar-benar jadi kritik itu kalau Allah yang kritik. Zaka Allah. Dia akan ngomong inna zammana syainun wa madhana zainun. Kita sekali mengkritik itu jadi syainun. Jadi celaka bagi kamu dan kita sekali muji adalah zainun, jadi hiasan bagi kamu. Nabi keluar mau jawab zaka Allah. Nah Allah nak muji ya muji tenang. Nak kritik berarti kita salah Terus Nabi masuk lagi. Makanya seorang kiai harus pakai sing dikersakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ora usah peduli mek sing muji atau sing kritik. Zaka Allah.
Lalu aku kepikiran tenan sing ngritik pangeran. Ngritik terus biarno. Ini harus aturan main itu harus jelas. Zakat Allah. Itu sing napa? Mereka kurang ajar tenan sampai bilang gini, Muhammad kita ini kelompok besar loh. Kamu bisa jadi nabi punya pengaruh itu karena kita Islam. Kalau kita ada Islam kamu tidak siapa-siapa. Jadi ibarat kayak makmum demo lah. Kalau kayak ada makmum kamu tidak jadi imam loh. Sesuai santri ya demo. Kalau saya ada santri kamu tidak jadi kiai. Sesuai sing udang hafid-hafid kalau udah tahu udang tidak di duit loh. Wah ya kacau nanti terus-terus ngono. Meskipun tenan Mas. Sesuai sing udang tuh ayo ngono. Jangan macam-macam loh kowe. Rata sangone ra urip. Wah bisa panjang kalau ini dituruti kan. Panjang. Wes wedok ngono. Ora rata kei lho niku. Gak butuh orang gelang rata kei lho. Wah ya repot ngono kabeh. Iku wong desa. Akhirnya ana ayat turun yamununa alaika an aslam. Mereka ngudat-ngudat kowe Muhammad karena mereka Islam. Maksudnya karena mereka Islam Muhammad kita ini muslim loh. Gara-garanya kita muslim kamu punya pengaruh besar. Kalau kita ada Islam kamu itu tidak siapa-siapa. Allah sampai duka. Dan itu diceritakan di surat Hujurat guys. Di surat Hujurat. Yamununa alaika islam. Allah duka. Qul la tamunnu alayya islamakum. Wes kira Islam lah ora usah bukas-bukas Islam dari pengen. Timbang ngel kalau wong kamane. Kamangane balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Mesti nek sing syukur mek pangeran pira-pira kowe wong desa tak paringi hidayah malah kecangkeman untuk Wong wong sing ngerti etika, lha jangan wong gedhe wis alamate desa lah, tapi tekem ora usah desa. Alamate wis sing desa, sok pinggir gang sempit, pinggir telo wis. Pinggir greng, tapi uteke ora usah kota. Uteke kota, ahlul hadarah di peradaban, apa? Peradaban. Ben wong diatur. Karena kadang itu tadi. Seorang kiai itu keluarga sudah menahan diri kalau pas mulang enggak di masa setelah dia di keluarga di maksudnya biar fair gitu, apa? Biar orang itu kulino duit. Terus saya punya teman akrab banyak itu dolan gitu, nyari jam yang benar-benar aman. Iya, saya itu ketemu Gus Sarang seringnya di kantor madrasah atau di kantor sekolah gitu. Karena kalau sudah keluar kantor milik publik, kalau di dalamnya kalau di SMS dipanggil ya kalau tidak ya enggak. Karena pikiran saya takut ganggu. Padahal saya ini akrab mulai kecil teman. Bukan apa ya karena tadi. Wah, pemenang wong awam, kadang lagi debat urusan utang mbek bojone, assalamualaikum. Sik kok terus no. Kok karena no dia, Tidak. Tapi bukan berarti kita ada silaturahmi, ya tetap silaturahmi, tapi cari jam paling aman apa? Misalnya setengah pitu wae wong nyapu aja, awan wae koyo lula. Sore ya misalnya setengah lima wajar to bar maghrib. Lu malah wong do mulai ngindari bojone, itu bagus itu untuk pertemanan. Golek jam sing memang para suami sudah dari istri. Lha iku apik kok. Ajang silaturahmi. Nanti ibu-ibu juga gitu, cari ajang sosialita ibu-ibu jam ngrasani bojone. Enggak apa-apa. Sama-sama nyari jam yang tepat. Jangan saling apa? Mengganggu. Itu pangeran nak belani nabine sampai seperti itu. Ya mununa alaika an aslam. Lu kacau nak wong nuntut hak kabeh ya kacau. Aduh ora dipethuki. Lah sing ngomong rene ya sapa? Mesti nak golek ilmu saja, latih ikhlas napa? Lu saya dari Narukan ke Jogja ya jauh. Tapi karena saya ingin mulang ya mulang saja pikiran saya. Saya tidak pernah nuntut apa. Bahaya kalau seorang kulino ra ikhlas itu bahaya. Ke depan bagi agama ini tak ruangnya ada gemulang dipledo turu omongan dhewe bahaya kalau seorang ulama kulino nuntut bahaya. Umat juga bahaya kalau kulino nuntut. Karena semua amal itu fa'ajruhu Allah. Wah, wis wani ngamal ya golek opah ning Allah Subhanahu wa taala titik. Ya qaumit tabiul mursalin sapa ittabi'u man la yas'alukum ajra. Orang yang enggak minta opah. Tapi nak dikai oleh aku ya ora kok. Dene terus wedi wae bahaya ya. Ora mati nak dikai yo oleh. Manare kok. Terus ke wedine tenanan ora. Ya tapi ini etika ya, makanya saya terangkan supaya tahu bahwa hidup itu seperti itu. Eling-eling apa walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihi lakana khairan lahum. Karena tadi misalnya saya sebelum ngaji tentu persiapan. Terutama masalah materi karena saya itu tidak ingin ngaji abal-abal. Terus ya sudah kamu nunggu di sini saya datang. Karena saya tidak pernah baca tafsir satu.
Belum pernah dalam sejarah saya, minimal 2 atau 3. Karena biasanya sealim-alimnya Imam Suyuti, kadang ya ada sisik melik yang ada di Syekh Nawawi. Yang di Imam Suyuti tidak ada. Kayak tadi Imam Nawawi itu, nanti lihat di tafsir Imam Nawawi, ketika Mafatihul Ghaib, lalu kunci itu punya akibat apa? Menjadi kuasa apa menjadi tahu? Kata Imam Nawawi dalam konteks ini maknanya menjadi tahu. Karena perbandingannya la ya'lamu illa. Tapi normalnya kan dalam banyak hal punya kunci itu artinya penguasa. Itu kan mungkin. Nah kira atau kepikiran punya kunci itu arahnya kemana? Kuasa atau tahu? Nah kira ulama mesti tahu mikir. Aku yakin tahu mikir. Cara mikir aku juga tak terang iki. Jadi kok cate Kang Teni ini Ibu Budi. Tapi apa ngono? Daripada orang ahli tafsir terus tahu-tahu menamakan diri ahli malah karu-karu. Aduh jujur ngene iki. Bagus, napa? Ya lengen ya. Jadi napa? Ilmu itu tadi. Makanya konstruksinya tadi ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamu wa illahu bi nafsihi. Allah tahu barang gaib itu nafsihi. Tapi bukan berarti terus kamu enggak percaya kalau ada para nabi tahu barang gaib. Kita tetap percaya karena ikutnya ayat alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Tapi tentu taunya nabi itu diiklamihi karena dinger. Tetap kapasitas nabi itu harusnya enggak tahu karena makhluk. Tapi karena kekasihnya ngerti. Makanya banyak hadis tentang akhir zaman. Termasuk paling spektakuler ya hadis tentang Fathul Konstantinopel. Padahal Nabi itu hidup di Timur Tengah, di Medina. Konstantinopel itu ikut wilayah Eropa. Coba. Zaman itu Mekah rapati kenal jenis Konstantin. Tapi Nabi menduga la taftahunnal Konstantin. Makanya hadis itu yang sekarang ditulis di masjid mana? Istanbul. Kayak apa Rasulullah? Karena tadi zuwiyat li al-ardi min masyarikiha ila magharibiha. Saya pernah dilempitkan bumi, maksudnya dipertontonkan bumi. Uridat aliyah umati kada wa kada zuwiyali al-ardu fara'aitu mulka umati kada wa kada. Sampai periode Khulafaur Rasyidin saja Nabi ngendikan al-khilafatu ba'di salasuna sanatan summa yakunu mulkan adudun. Ono sing maca malikan adudun. Khalifah sing normal sing dengan tanda kutip berhak ngatas namakno penggantiku iku mau periodene pinten? 30 tahun. Delalah. Pas dihitung Said Hasan iku wis entek. Paham gue sampai ke terakhir pinten Sayyid Hasan ku. Bariku sumayaku numulkan adudan dan semua itu malikan bariku wis anane raja sing tukang menggigit. Manane wis ora sah mengatasnamakan diri khalifatu rasulillah. Ya wis malane kula setuju istilah raja wae. Kemuliaan napa arane khalifatu rasulillah. Ya sing pantes gelar itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyid Hasan. Ya niki sanggep bae raja. Napa? Pemene mbok arani Khalifatullah Pranataka mau keduwuran, maksudnya itu malah keduwuran. Maksudnya raja niku malah luwih aman. Luwih simpel kan, luwih gak perlu. Kalau gue misalnya mulang jalan jajal ini pengganti Gus Bak sing ra ikhlas ya akeh. Jajal lah wis aku ikhlas lah. Wis aku ikhlas lah wis. Kowe jajal buka di Bojonegoro, pengganti Gus Bak. Wis jajal wae. Aku ikhlas. Iku wae akeh sing ra ikhlas, apa meneh iki pengganti Rasulullah. Gue mikir. Soalnya sanane wae mubalek kan luwih ikhlas wong kan luwih ikhlas. Tapi nak ada MC ini muni apa pengganti wah sensitif. Bayang no terus ana gelar khalifatu Rasul. Mulai Umar iku unik. Umar itu sopan tapi gaya. Dekne ku moh dadi wong ino tapi ya kepen dadi wong sopan iku Umar. Umar pancen wong unik. Aneh pikirane ku aneh. Ya tetap kepen sopan Mas Abi. Tapi mau jadi wong ino, iku mah. Mulane ketika dekne iku ora anak Abu Bakar Khalifatul Rasulullah, pancen dekne iku ma'ahsana simtah, sifatnya begitu baik, mirip Rasulullah. Sehingga sahabat semua manggil ya Khalifatul Rasulullah. Aku gak. Tapi nang ngono Khalifatul Abu Bakar yo aja, Amirul Mukminin. Jadi aku Umar iku unik. Kon mengeni Khalifatul Rasulullah keduren, muni Khalifatul Abu Bakar moh. Ngopi padha kancane cah sosok. Alune iki cara Jawa ngenyek wong mosok terus. Akhire tengah-tengah kok nyundang apa? Amirul Mukminin. Kan tetep keren, no?
Utsman nak ngerasa Amir keduren balik Khalifatu Rasulillah. Ali ya balik Khalifatu Rasulillah. Nah, sekian-sekian dengan itu balik. Namun itu tukang pidato kasaran udah. Wong drengki ya, nah semun itu tukang pidato itu kasar. Pidato si tukang gigi. Bangkune tukang gigi tapi enak. Iku hasutan munib jam ngono. Hasutan nek oh jam tukang pidato. Balik ya? Balik jam tukang pidato gak sopan. Kul ngucap sira Muhammad wa ta'ala al-qadiru dat sing kuwasa. Saiki. Lihatlah cara saya menjelaskan supaya mereka paham. Mesti paham kalau yang mereka geluti sekarang, yang mereka yakini sekarang sebetulnya barang batil. Napa sebetulnya barang apa? Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asarenah sampai no asar. Ini rumah tenan iki. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, mau 20 menit. Mereka sing rapat podo pinter ya cepet putus tuh. Saya rapat gue debat tok. Podo ora paham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kakean utang mati. Rasa dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rape sensitif. Nah, ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilik ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulasya itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya, yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang semurut saja misalnya apa wa sirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsuma amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adzabuhu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya azab itu apa? Azab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan, kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau undang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh.
Tapi nak wong keramat itu bebas hambatan. Lah ora piye keramat itu jauh keramat. Nah ini rungokno tenan ya. Kula pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat iku mesti sighatul jasmi napa sighat pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sighatul jasmi. Tapi kalau tentang azab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Yaitu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayuhrikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhrikokum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Iki nuduh ngaceh kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Podo-podo maksiat yang Aceh, rak maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafih melarat, Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ra ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Wong jelas ana walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus leha-leha, wah kuti ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Wong bodoh ya melarat wis iki. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki azab. Umume wa may takila alahu makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai napa? Saulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami di Aceh karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu haminggat. Orang mengamati, kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita enggak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno bima kafartum, itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan enggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama enggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Aku tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata ghori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk ghori yang justru
Syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nak wong kum bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang wong sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon ae berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap ya. Debolo ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu tak. Hobinya itu kan. Jadi nak dicak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang itu. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora oleh terus melok negur tuh aku walat. Lho tuh wis mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa-apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku oleh sak uri-uriku. Cara dekne protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne dibanding. Paling ngenyek dekne ditulis pira loro paling. Ini nak gak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadepi aku sama aku. Saya ulang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku matine ning WC. Mungkin dene nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan di hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah kecuali ada shorihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Mulane sing apik itu ngaji ku sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih.
Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi, dan itu nanti jadi kafarnya. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berkati ceblok. Ya, tapi salam tampilnya orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustadz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocar kati. Saya pertahankan satu. Aku apa? Bareng guling. Wah ini masih. Mereka latihan Mama. Ini paling penting. Berkat gak masalah. Berkat juga. Nah seperti ini kue rasa nak willy sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bola-balik juga. Kula bola-balik ketemu aneh-aneh. Kula kemarin enggak bisa cara ketemu wong aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul lah kula. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dirinya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafar tu mayatilah, kowe bima amantum. Boyo mikir, mana yo, seudon kok usah dilembagakno, seudon. Boyo seudon kok dalil. Ijak ana panggunge gitu. Wong suudon siri wae elek men suudon kok dikai panggung. Jajak bisa. Nek suudon kok dilembagakno. Tak lawan yakin dunia. Wes lampu swarga lah tak protes nek wis aku tetep. Bahaya itu bahaya sekali. Ora terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, napa? Potensi. Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat kulli. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firwatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ana toha bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu keinginan. Misalnya bojo minggat, namun apa diganti sing luwih, nah wis ngono tak pilih kuwi. Engko sing minggat tak mulih nek. Mergo ternyata ra piye-piye wae bahaya nek ra mulih kalau ana penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek ora pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas yo dunya tak lama. Aman Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku ape konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan bal ngenyek wong. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awwaluman yajsu baina yadir rahmanil khusuma. Yatsu itu apa? Sungkeman. Sama kata jasa yatsu siswa. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong Gusti putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong dilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafara, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Ape delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid belas itu. Sama saja. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono.
Ora nih sing koyo Munib kan, ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh tak salati mimit ngono. Nak salat mayit takbir piro? Papat. Khusus kowe 7. Itu jak walu. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur ning gone fikih, tapi rasa galiran nanya. Loh aku itu ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang jadi 7. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak ra usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu enggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa biriwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran yo jelas, hadis qudsi ini jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener kan. Wah semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan bus warga ngenton iri gitu. Nah, bareng niku mengke riyen apa anak awaluman ya jesu bena ya dari rahman lil kusuma. Saya pertama orang sing sumpan yang pangeran itu perkara kusuma itu nyelesaikno para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.